Fujifilm X-A7 masih worth it apa enggak? Ikut kita bahas. Selamat datang di Remas, review kamera lawas ST Media dengan gua Skavito, dan ya, di video kali ini gua pengen bahas Fujifilm X-A7. BTW, terima kasih buat kalian-kalian yang sudah menyindir gua gitu kan. Bang, mending kalau lanjutin Remas, Bang, sudah berdebu, Bang. Oke, ini gua lanjutin lagi, makasih. Dan gua kaget ternyata segmen ini ada yang nungguin juga. Gua kira gak ada, padahal gua iseng-iseng aja bikin segmen ini. Tapi ya, di video kali ini gua pengen bahas Fujifilm X-A7, yang dimana kamera ini launching kalau nggak salah itu di tahun 2019, kalau nggak salah gitu ya. Dan waktu pertama kali kameranya muncul itu jadi satu kamera yang unik buat gua. Uniknya kenapa? Ya nanti lo simak aja di video ini. Tapi seperti biasa, sebelum mulai, karena topiknya Fujifilm, gua pengen sponsorin diriku sendiri dulu. Kalau kalian mau belajar kamera Fujifilm yang instan, easy, dan cepat tanpa banyak teori, langsung praktek, langsung cek di bosan di kelas tuh tadi. Karena di situ gua udah ngajarin cara pakai kamera Fujifilm buat ngonten yang cepat dan easy. Memang kamera Fujifilm bisa instan hasilnya, tapi kalau kalian nggak setting kameranya nggak bakal jadi instan juga. Langsung cek di bosandikelas.id. Kayaknya gue harus nyanyiin Eminem lama-lama kok. Oke, masuk ke pembahasannya. Yang pertama soal Fujifilm X-A7 ini. Ini bukan X-A7 ya, ini X-S20. Tapi yang pertama soal X-A7 ini yang jadi pertimbangan buat kalian kalau mau beli di tahun ini adalah ketersediaan produknya. Karena produknya ini sudah discontinue, kalian tidak bisa menemukan produk barunya lagi yang garansinya resmi Fujifilm Indonesia. Kalau kalian cek di toko-toko online itu kebanyakan mungkin ada yang jual new, tapi dia garansinya itu distributor atau garansi toko doang, tidak garansi resmi. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan yang besar juga untuk kalian. Dan untuk harganya sendiri itu dia bervarian, ada yang dari 6 juta yang barang pre-love halusnya gitu ya, barang bekas, sampai yang di 8 juta itu udah sama lensa kitnya. 6 juta itu seingat gue body only, tapi ya baik lagi lo bisa cek aja di toko online, harganya kurang lebih segitu, bervariatif, pinter-pinter aja buat milihnya. Jangan sampai lo dapet barang yang bapuk. Ya itulah pokoknya harganya gitu ya, pinter-pinter aja buat milihnya. Dan sekarang kita kalau ngomongin soal kamera Fujifilm X-A7 ini, yang bikin unik ini ada pada fisiknya gitu kan. Fisiknya ini lo bisa lihat aja itu kelihatan simple banget, kotak begitu aja. Dan yang bikin lebih unik lagi adalah di bagian layarnya. Layarnya itu manjang, cukup gede, ukurannya itu di 3,5 inci. Dan layarnya ini juga variangle, dan seperti yang kalian bisa lihat, ini tombol fisiknya dikit banget. Yang jadinya ini bikin untuk pengontrolan kamera Fujifilm X-A7 ini 80% lah gue bilang gitu kasarnya, itu lewat si touchscreen layarnya doang. Yes, layarnya itu full touchscreen. Dan jujur aja, waktu gue pertama kali pakai Fujifilm itu, seingat gue pertama kali gue pakai Fujifilm itu Fujifilm X-T3, seingat gue ya, pertama kali Apex T30. Dan ketika gue nyobain ke Fujifilm X-A7 ini, yang dimana kontrolnya itu full dari layarnya, itu cukup bikin gue kaget. Jadinya butuh pembiasaan ya buat kalian yang biasa pakai tombol fisik buat kontrol kamera. Ketika pakai si X-A7 ini lo bakal lumayan kaget lah, karena full di situ semua tuh buat ngontrol kameranya. Ada beberapa dial juga ya udah tuh buat ganti-ganti mode aja. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan di benak kalian, Bang, apakah pengontrolan layar di Fujifilm X-A7 itu enak? Sini gue jawab. Dan jujur aja, dari pengalaman gue pribadi, ini subjektif, untuk pengontrolan layar di Fujifilm X-A7 ini gak begitu enak. Kenapa, Bang? Nggak enak? Anda kan anak emasnya Fujifilm, harusnya enak. Enggak, guys, gitu ya. Di sini gua pure pengalaman gua ketika gua ngontrol pakai layarnya Fujifilm X-A7 ini, bukan soal dia intuitif atau enggak intuitif gitu. Gampang buat dipelajari. Semua yang disediakan di situ UI-nya gampang banget buat lu pelajarin. Tapi yang jadi masalah ketika lu ngontrol layarnya itu masih berasa sluggish. Masih agak patah-patah. Kayak lu mungkin ngedrak ISO, lu kayak ngedrak film simulation gitu. Gua agak lupa gitu ya. Mungkin bisa dilihat b-roll-nya aja pas lagi nge-slide, ganti-ganti settingan, atau mencet-mencet tuh kadang juga tidak responsif, tapi nggak selalu begitu. Tapi ya baik lagi, tadi tuh subjektif pengalaman gue. Mungkin kalau kalian udah pernah pakai X-A7 sebelumnya atau lagi pakai X-A7, ternyata pengalamannya beda sama gue, Bang, nggak kok, orang enak begini-gini, ya udah nggak apa-apa, komentar aja. Mungkin itu cuma beda pendapat aja, karena tolak ukur gue ketika di kamera mirrorless yang enak itu touchscreen ya Canon gitu ya, atau
juga Lumix. Lumix itu enak pas screen-nya gitu ya. Canon sama Lumix itu juara lah menurut gua. Dan masih ngomongin soal layarnya, ini gua sambungin ke film simulation yang ada di Fujifilm X-A7. Pertama mungkin gua mention dulu untuk film simulation yang ada di X-A7 itu nggak sampai yang terbaru kayak di kamera Fujifilm sekarang. Gua mention yang nggak ada aja kayak Across, Eterna itu tidak ada, Eterna Bleach Bypass itu nggak ada, Nostalgic Negative itu nggak ada, Reala S itu nggak ada. Itu 5 film simulation yang nggak ada di kameranya. Mungkin buat kalian yang nyari film simulation itu di sebuah kamera Fujifilm yang entry level gitu kan, itu tidak ada. Kalau mau lengkap, mendingan lu beli ke XM5 langsung aja. Itu udah lengkap film simulationnya. Nah lanjut lagi tadi soal layar dan film simulation. Di Fujifilm X-A7 ini ada satu fitur yang menarik banget dan gue harap itu terapin juga di kamera Fujifilm yang mendatang, yaitu adalah komparasi antara film simulation yang lagi lo pakai dan yang pengen lo pakai. Jadi di situ dia bakal nunjukin satu preview yang dimana di sebelah kiri itu adalah film simulation yang lagi kalian pakai dan di sebelah kanannya itu adalah film simulation yang pengen kalian pilih, pengen kalian ganti, dan itu bener-bener enak banget. Jadi lo bisa preview ini kira-kira ketika gua di Sikon A atau B, mana film simulation yang cocok buat di environment tersebut. Lo bisa lihat aja tuh kiri kanannya, previewnya bisa lo lihat aja, dan kemudian itu juga bisa lo slide kiri kanan. Jadi tuh ada apa ya bilangnya ya, garis line gitu, lo bisa geser-geser aja itu buat ngelihat presentase, buat perbandingan secara keseluruhan atau setengah-setengah lo mau atur, itu juga bisa. Dan itu adalah sebuah fitur yang underrated banget, the best banget, dan gue harap baik lagi gitu ya diterapin di kamera Fujifilm yang mendatang. Nah itu selesai soal layar. Sekarang kita nyambung ke fitur fisik lainnya yang ada di kamera Fujifilm X-A7 ini. Untuk fitur fisik lainnya di Fujifilm X-A7 yang udah jarang banget ada di kamera entry level yang sekarang-sekarang yang terbaru, yaitu adalah built-in flash. Di X-A7 ini ada sebuah built-in flash. Kemudian port-portan buat konten. Di sini ada jack untuk mic eksternal, tapi tidak bisa audio monitoring, nggak ada portnya. Dan tambahan lagi di sini ada USB-C untuk transfer data dan juga ngecas, sama micro HDMI. Udah gitu aja. Lanjut lagi soal fisiknya, kita ngomongin perihal grip dari kameranya. Di sini tipis banget dan masih bisa gua ajarin karena memang kameranya didesain sedemikian rupa. Kalau ada gripnya lagi jadi nggak seunik ini bentukannya. Tapi ya minusnya jelas, jadinya kurang nyaman kalau lu mau pakai lensa-lensa yang punya ukuran cukup gede, terutama dipakai sembari mobilitas. Jadinya kalian harus pakai wrist strap lagi. Ada dari DNAC, harganya murah, kualitasnya bagus, kayak Peak Design. Silahkan cek aja tag produk yang ada di video ini. Promosi dikit, enggak promosi, marketing dikit. Lanjut lagi, kita ngomongin soal mountingnya. Dia adalah Fujifilm X-Mount APS-C. Untuk mounting X-Mount itu pilihan lensanya udah ada banyak banget. Kalau kalian yang baru mulai dan buat kalian yang budgetnya pas-pasan ketika habis beli bodinya nggak mau pakai lensa kit yang ada di kamera Fujifilm X-A7 ini, itu opsinya banyak banget. Lensa third party, compact, murah, hasil bagus. Viltrox R itu ada. Seven Artisan Light itu ada, SG Image itu ada juga opsinya, dan itu bakal pas banget dipasangin sama kameranya. Kemudian buat baterai yang ada di Fujifilm X-A7 ini, karena ini kamera lamanya Fujifilm, terus juga rananya entry level, dia masih menggunakan baterai lamanya Fujifilm yang bentuknya itu kotak, yang di penggunaan gue bisa bilang itu baterai sangatlah boros kalau kalian penggunanya mix gitu ya, foto, video. Apalagi kalau kalian lebih cenderung ke video doang, itu bakal boros banget. Dan perlu diingat, ini kamera bukan buat dipakai kerja hardcore, hanya untuk penggunaan kasual aja. Jadinya dia rentan sama overheating. Meskipun kalian settingan Fujifilmnya itu temperaturnya udah dibikin high, itu tetap bakal overheat juga. Apalagi kalian pakai 4K 30p-nya. Dan yang terakhir, soal fitur fisik, dia tidak punya in-body image stabilization. Ya, jadinya cuma bisa pakai digital aja. Dan sekarang kita masuk ke kualitas gambar dan juga performa dari Fujifilm X-A7 ini. Pertama videonya dulu. Untuk video dia bisa 4K 30p no crop, dan untuk kualitas gambarnya gue bisa bilang cakep. Walaupun kalau misalnya kalian udah pernah pakai Fujifilm di seri atasnya si X-A7 ini, pernah atau udah punya juga, ketika lo cobain si Fujifilm X-A7 ini, buat kualitas videonya ini di X-A7 agak over sharpening. Memang kalau kalian ngeliatnya di YouTube nggak bakal kelihatan banget
banget. Over sharpennya di mana bang? Enggak, tapi kalau kalian ngambil SOC, kalian preview di laptop atau PC kalian, lo lihat hasil gambarnya. Kalau kalian punya Fujifilm yang lain, lo bisa komparasi kiri kanan itu hasilnya agak over sharpen sedikit. Tapi baik lagi, kalau menurut pendapat gue pribadi, subjektif gitu ya, apakah hasil gambarnya bagus, proper? Ya bagus-bagus aja, proper aja. Lo bisa lihat aja hasil footage yang udah pernah kita ambil menggunakan Fujifilm X-A7. Dan sedikit lagi soal video, kalau buat kalian yang nyariin F-Log di kamera ini, ya di sini belum ada. Jadi kalian hanya bisa memanfaatkan film simulation yang ada aja untuk menciptakan hasil gambar yang menarik. Oh, yang terakhir hampir lupa soal slow motionnya, dia up to Full HD 100p. Nah, kalau kita ngomongin soal foto, ini beda cerita. Kalau untuk foto, hasil gambarnya somehow bisa lebih bagus daripada videonya. Ya, standar Fujifilm aja lah untuk takaran bagusnya. Nggak terlihat over sharpen seperti di video, dan kalian bisa manfaatin film simulation yang ada aja. Gambarnya ini bisa langsung bagus juga. Format RAW tentunya ada, dan buat yang suka foto light trail di sini di Fujifilm X-A7 itu punya satu fitur yang dimana bener-bener namanya adalah fitur light trail. Jadinya kalau lu mau ngambil foto light trail nggak perlu pakai settingan untuk long exposure, lu tinggal masuk aja ke settingan light trailnya, dia bakal auto langsung ngambil gambar light trail, dan itu pastinya bakal ngebantu buat para pemula. Dan terakhir soal fotonya, kita ngomongin soal burst foto. Untuk burst foto singkat aja udah, dia burstnya cuma bisa sampai mentok 6 frame per second, jadinya nggak cocok buat foto sport. Jadi buat kalian nyari foto sport, nanya apakah kamera ini cocok? Tidak, cuma 6 frame per second. Nah sekarang soal performa autofokusnya, gue bisa bilang nih kamera autofokusnya agak bapuk, nggak bapuk banget. Tetap kalau kalian mau ngambil yang kayak still kayak gua aja kayak gini, depan kamera buat talking head itu masih kepake, nggak banyak pergerakan yang signifikan, nggak kiri kanan belakang segala macem, nggak kayak kalian lagi ngambil buat orang lari, sport segala macem. Buat autofokusnya ketika dipakai begini aja, itu cukup reliable, aman-aman aja. Tapi ketika kalian pakai buat ngambil subjek yang bergerak, apalagi bergeraknya cepat, oh no, bikin marah saja itu autofokusnya di Fujifilm X-A7 ini. Ya, kesimpulannya dari pengalaman gua, X-A7 ini cocok. Masih sangat cocok, bahkan gue bilang buat penggunaan casual. Buat kalian yang baru belajar foto, video, dan pengen pakai mirrorless Fujifilm dengan apa yang dikasih, terutama dari desain dan ukurannya yang compact, enak buat dibawa travel, ini masih oke menurut gue. Kalau kalian misalnya ciwi-ciwi gitu kan, atau istri kalian, pacar kalian, MUA, butuh kamera yang still buat foto make up segala macem, buat beauty, ini bisa banget kameranya, masih sangat oke. Tapi buat kalian yang pengen kamera ini buat dipakai fokusnya foto atau video, tapi penggunaan profesional kerja, banyak ngambil momen, gua tidak menyarankan kamera ini, mendingan kalian nabung lagi, cari kamera yang lebih baik. Kalau masih mau pakai Fujifilm, gua bisa nyaranin sih kayaknya antara XS10, nggak XS10 kemahalan, nggak deh. Ya antara XS10 tapi dia barunya nggak ada, atau Fujifilm XM5. Kalau kalian mau kamera yang nggak rewel, bisa punya performa yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari X-A7 ini, meskipun umurnya sama gitu ya, umurnya kurang lebih sama, itu ada dari Sony. Sony apa? Tentu saja A6400. Itu kamera sampai sekarang masih worth it banget, nggak rewel, bisa diajak kerja. A6400. Gua preferensinya ke situ. Tapi ya baik lagi, itu pendapat gua pribadi aja. Kalau kalian punya kamera-kamera lain yang mungkin bisa lebih baik dari preference gua dari A6400 untuk menggantikan si X-A7 ini, kalau kalian memang nyarinya pengen dipakai kerja, silakan komentar aja di bawah, nggak apa-apa, berdiskusi. Kalau mau berantem sama gue jangan gitu ya, karena gue nggak bisa berantem. Komen aja pokoknya gitu kan kalau kalian punya insight yang berbeda dari gua. Mungkin itu aja, semoga menjawab pertanyaan kalian yang lagi nyari Fujifilm X-A7 ini buat dipakai di tahun 2026, apakah worth it apa enggak. Mungkin itu aja dari video gua, semoga bermanfaat. Gua Skavito, di belakang kamera Dowo, tungguin remas berikutnya karena gua rencana pengen bikin Z6 Mark II. Kira-kira kalian setuju apa enggak? Ya boleh komentar aja. Kalau banyak nggak setuju nggak gue bikin videonya. Itu aja, gua Skavito di belakang kamera Dowo, jangan lupa buat berkarya. Enggak, adios wagatumui.